Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila dengan NIM 85980457 dari Universitas Terbuka Palembang Salut Air Kumbang. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum mandiri IPA, yaitu tentang telinga, struktur dan fungsi pada telinga. Adapun alat dan bahan yang disiapkan, yang pertama gambar struktur alat pendengaran manusia, yang kedua lembar pengamatan, yang ketiga alat tulis. Tujuan praktikum kali ini yaitu dapat mengidentifikasi bagian-bagian dalam organ pendengaran dan fungsinya pada manusia. Apakah kalian tahu bagaimana kita bisa mendengar? Kita bisa mendengar karena memiliki telinga. Telinga adalah organ tubuh manusia yang berfungsi sebagai indera pendengaran dan organ yang menjaga keseimbangan tubuh. Telinga merupakan organ yang berperan terhadap pendengaran suara atau bunyi. Hal ini dapat terjadi karena telinga memiliki reseptor khusus yang berfungsi untuk mengenali getaran suara. Kali ini kita akan membahas salah satu indera terpenting yang kita miliki, yaitu indera pendengaran atau telinga. Telinga tidak hanya berfungsi untuk mendengar, tetapi juga berperan penting sebagai alat keseimbangan tubuh. Berdasarkan gambar yang ada, kita bisa melihat bahwa struktur telinga manusia terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar dibagi menjadi 3 bagian, yaitu daun telinga, saluran telinga, dan gendang telinga. Daun telinga merupakan bagian telinga yang terlihat dari luar, tersusun dari tulang rawan dan kulit. Fungsinya sebagai penangkap dan pengumpul gelombang suara dari lingkungan, lalu mengarahkannya masuk ke dalam saluran telinga. Saluran telinga merupakan saluran berbentuk tabung sepanjang kurang lebih 2,5 cm yang menghubungkan daun telinga dengan gendang telinga. Di dalamnya terdapat kelenjar penghasil minyak dan kotoran telinga. Fungsinya meneruskan gelombang suara dari daun telinga menuju gendang telinga. Kotoran telinga yang dihasilkan juga berfungsi melumasi telinga serta mencegah debu, kotoran, atau serangga kecil yang masuk lebih dalam. Gendang telinga berbentuk selaput tipis, transparan, dan tegak, terletak di ujung saluran telinga serta menjadi batas pemisah antara telinga luar dan telinga tengah. Fungsinya bergetar ketika menerima gelombang suara yang masuk, lalu getaran tersebut akan diteruskan menuju tulang-tulang pendengaran di telinga tengah. Telinga tengah dibagi menjadi 4 bagian, yaitu tulang martil, tulang landasan, tulang sangurdi, dan saluran eustasius. Tulang martil merupakan tulang pendengaran pertama dan menempel langsung pada selaput gendang telinga. Fungsinya menerima getaran suara dari gendang telinga dan meneruskannya ke tulang landasan. Tulang landasan merupakan tulang pendengaran kedua yang letaknya berada di antara tulang martil dan tulang sangurdi. Fungsinya menerima getaran dari tulang martil, memperkuat getaran tersebut, lalu meneruskannya ke tulang sangurdi. Tulang sangurdi merupakan tulang pendengaran ketiga dan menjadi tulang terkecil di seluruh tubuh manusia. Letaknya bersambung langsung dengan telinga dalam. Fungsinya meneruskan getaran suara dari tulang landasan masuk ke bagian rumah siput di telinga dalam. Saluran eustasius merupakan saluran kecil berbentuk tabung yang menghubungkan rongga telinga tengah dengan rongga tenggorokan. Fungsinya menyeimbangkan tekanan udara yang ada di dalam telinga dengan tekanan udara yang ada di luar tubuh, supaya gendang telinga bisa bergetar dengan baik. Telinga dalam dibagi menjadi 3 bagian, yaitu rumah siput atau koklea, 3 saluran setengah lingkaran, dan saraf pendengaran. Rumah siput atau koklea, bagian ini berbentuk melingkar dan berbelok-belok mirip cangkang siput, berisi cairan dan sel-sel pendengaran yang sangat peka. Fungsinya mengubah getaran suara yang masuk menjadi sinyal-sinyal listrik agar bisa dipahami oleh otak. 3 saluran setengah lingkaran terdiri dari 3 saluran berbentuk lengkungan yang berisi cairan. Letaknya berdekatan dengan rumah siput. Bukan berfungsi mendengar, melainkan sebagai alat keseimbangan tubuh. Cairan di dalamnya akan bergerak mengikuti gerakan kepala, sehingga tubuh tahu posisi kita saat berdiri, duduk, atau bergerak agar tidak mudah jatuh. Saraf pendengaran merupakan kumpulan serat saraf yang menghubungkan telinga dalam langsung menuju ke otak. Fungsinya mengirimkan atau meneruskan sinyal listrik yang dihasilkan rumah siput ke otak, sehingga otak bisa menerjemahkan sinyal tersebut menjadi suara yang kita dengar dan pahami. Nah, itu tadi penjelasan lengkap setiap bagian telinga satu persatu.
mulai dari menangkap suara, menggetarkan, mengubah sinyal, sampai dikirim ke otak. Semoga makin paham ya. Sampai jumpa lagi.